hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ayyatin bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qinṭara
ata'khudunahu buhtanan wa ithman mubina. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Pangawihan di ayat 18 C2 tilu. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara tiwata itu wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'an ata'khudunahu buhtanan wa ithman mubina. Wal kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu, tidak halal, yakni haram, lakum bagi kalian, angtarithu mewarisi an-nisaa perempuan karahan secara paksa. Perempuan itu di tradisi Arab boro-boro dapat waris, justru mereka itu warisan, diwariskan. Kalau itu istri muda dari ayahnya, itu bisa jadi istri anaknya.
asal istri muda. Bisa dinikahi nanti oleh ahli warisnya atau dinikahkan oleh ahli warisnya atau diperbudak atau dipekerjakan kumaha we barang. Maka Allah di sini menegaskan haram praktik-praktik mewariskan atau menerima waris perempuan, karena perempuan sebagaimana dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya memiliki hak yang sama dalam warisan, nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun, sama dapat bagian. Jadi bukan warisan tapi sebagai ahli waris. Wala ta'duluhunna, dan janganlah kalian memberatkan mereka, menyusahkan mereka. Litadhabu, agar kalian membawa pergi bi ba'di sebagian ma ataitumuhunna, apa yang pernah kalian berikan kepada mereka. Maksudnya bapak-bapak tidak mau rugi dua kali. Kalau perempuan itu dicerai oleh bapak-bapak kan apa yang pernah diberikan bapak-bapak tidak akan ditarik kembali. Tapi ini modusnya disusahkan, dibikin tidak betah, sehingga perempuan itu minta cerai. Kalau perempuan gugat cerai kan dia harus mengembalikan apa yang pernah diberikan oleh suaminya. Nanti syaratnya begitu kan. Jadi lelaki sengaja membuat modus bagaimana agar istrinya tidak betah, tidak kerasan, dan meminta cerai. Dek diceraikan ku urang cenah rugi. Nanti harta yang pernah diberikan tidak akan kembali lagi. Dosa itu. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali jika mereka melakukan perbuatan fahsya yang terang-terangan. Fahsya itu yang pertama az-zina, ya. Zina itu zina termasuk homoseks dan LGBT. Jadi kalau perempuannya naudzubillah min dzalik sudah LGBT, udah itu mau usir, dan apa yang pernah diberikan kepada mereka tarik lagi, halal, ya. Yang kedua badzaul lisan, ya. Seperti dalam hadis-hadis Nabi SAW ketika dihina oleh orang Yahudi, assalamualaik, Nabi kan cukup menjawab waalaikum. Aisyah mau kan ngejawab waalaikumsalam wa la'nah wa terus. Kata Nabi, kita nggak boleh fahisyah, nggak boleh kotor lidah. Jadi kalau perempuan ini, istri ini, wah bahasana meniseket, ya, kemudian dia memang ngomong bukan ke kita saja, ke semua orang, ke keluarga kita, ke keluarganya sendiri, goreng patut teh omonganana teh, dan teu bisa diwarah, maka ini boleh diceraikan dan diambil lagi itu semua yang pernah kita berikan. Termasuk nusuz, ya, yang nanti ada ayatnya. Nusuz itu sudah dibahas kemarin, perempuan yang berani melawan kepada suaminya, berani berontak, tidak mau satu komando di bawah pimpinan suami, kumaha karepna we, kumaha aing we, bapak-bapak abdi-abdi cenah. Jadi enggak ada satu kepala rumah tangga, jadi ada dua kepala rumah tangga teh. Ya cek dulu sumbang mah emansipasi, cenahnya lain emansipasi. Nah, perempuan yang sudah menuntut seperti itu bi fahishatin mubayyinah, ya, maka boleh dia dicerai paksa kemudian diambil lagi hartanya oleh kita. Termasuk al-isyan, semua jenis maksiat. Jenis maksiatnya naon, judi, nya, mabok, dosa-dosa gede lah, dan lain-lainnya. Tapi kalau perempuan itu tidak
mengerjakan bifahisati mubayyinah, ini ada syarat mubayyinah. Mubayyinah itu berarti terbukti jelas, bukan praduga ya. Pernah saya diminta oleh pengadilan agama di Soreang untuk jadi saksi. Kasusnya seorang polisi yang mencerai paksa istrinya karena istrinya murtad. Dia memang semula orang Kristen, lalu karena nikah dengan polisi itu masuk Islam, keluarganya masih Kristen. Saya ditanya ya oleh hakim, menurut Bapak, oh jadi karena alasan suaminya karena istrinya sering ke gereja, lalu pembelaan dari istrinya da ke gereja teh nganterkeun anakna yang panggih jeung ninina gitu, bukan ikut kebaktian. Nah, saya ditanya apakah yang begitu sudah termasuk boleh vonis kafir? Belum. Ya, padahal saya saksi dari pihak perempuan. Ya. Belum. Perbuatan kafir itu belum otomatis menjadikan seorang kafir, bahkan kan belum terlihat ikut kebaktiannya, cuma sok ke gereja, dan dia menjelaskan demikian. Jadi harus mubayyinah, harus betul-betul terbukti. Misalkan selingkuh, padahal dia dunia kerjanya di BUMN misalkan, deket jeung laki anu nya dekatnya padahal sebatas hubungan kerja kantor, padahal dia misalkan sekretaris dari atasannya. Itu belum mubayyinah, harus betul-betul terbukti ya. Dan sekarang mudah mubayyinah itu, cek we WhatsApp-na, cek we Google-na ya. Medsosna bisa dicek, bisa dilacak ya. Terus dihapus, menta we ka Telkomsel. Datana kan ada ya. Google teh malaikat kedua yang mau bisa dileungitkeun data-datana. Napikeun ka poe kiamat aya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah, berinteraksilah dengan istri bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Bagaimana cara yang ma'ruf itu? Kita lihat saja kata Imam Ibnu Katsir bagaimana akhlak Nabi kepada istrinya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kalian, orang yang terbaik di antara kalian, yang terbaik akhlaknya kepada istrinya, dan aku yang paling baik di antara kalian kepada istrinya ya. Jadi tinggal akhlak Nabi. Bagaimana akhlak Nabi? Jamilul isyrah. Nabi itu lembut dalam bersikap kepada istrinya. Daimul bisri, selalu bahagia. Tara camrot nya jamedot, tapi selalu bahagia. Jadi istri melihat wajah suami itu menyenangkan. Ieu mah da unggal balik jamrot, mentak stres ke pembajikan ge. Yudaibu ahlahu, sering menghibur keluarganya. Yudaibu teh heureuy, bercanda nya. Jadi tong kararakuting pancena dunia ini hanya candaan, hanya main-main, akhirat yang terbaik. Jadi heureuy bisa diimah teh. Wa yatalattafu bihim, bersikap lembut kepada keluarganya. Wa yuwassi'uhum nafaqatahu, dan meluaskan nafkahnya. Ini yang sering saya luruskan ya. Jangan nganggap Nabi itu miskin jika orang. Nabi miskin itu pilihan beliau, dan miskinnya miskin beliau, tapi ke istri nama bro-broan. Kata Aisyah, kami istri Nabi teh salapan ditambah jeung hamba sayana 5, 13. Dapat nafkah dari Nabi itu cukup untuk 1 tahun. Jadi sekali mere nafkah teh 1 tahun. Mun ayeuna mere nafkah urang seberapa 10 juta mah yanto. 120 juta tah kali mere nafkah. Jadi ketika ada keluasan rezeki itu bukan untuk main, bukan untuk apa-apa, tapi untuk istrinya. Baik dah. Jadi selama kita belum memberikan nafkah yang luas kepada istri,
ini belum asyiru nabil ma'ruf, matake kudu ya budak mora terutamanya kudu banting tulang, peluh keringat, sok senangkeun da istri teh, bere nafkah nu gede. Insyaallah aja mendodo wae. Wa yudahiku nisahu, dan mengajak tertawa dengan istrinya tadi ya. Main sendaguro gitunya ya hiburanna. Hatta innahu kana yusabiqu Aisyah ummul mukminin. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, kata Aisyah ini aya lagunanya dina lagu Aisyah naon lomba lari gitu. Sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu. Rasul pernah ngajak lari ke saya dan aku cenah mendahului Rasul. Atuh Rasul geus kolot pan umur 50 tahun nikah ka Aisyah, Aisyah 17 tahun ya mantes we. Wa dzalika qabla an ahmilallah, dan itu sebelum saya gemuk. Tsumma sabaqtuhu, kemudian pernah saya ngajak lomba lari ke Nabi ba'da ma hamiltul lahma, tapi sayanya sudah gemuk. Fasabaqani, Nabi mengalahkan aku. Faqala, kata Nabi, hadhi bitil, kana ini cenah balas dendam nu kamari gitu. Ya jika nurudak tauhid ya. Tah ye cenah balas dendam nu kamari, cenah badminton eleh. Kemudian wa yajtami'u nisa'u kullalaila fi baitin allati yabitu indaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah biasa makan bareng dengan semua istrinya di rumah yang jadwal gilir. Kalau sekarang gilir di Ummu Salamah, semua istrinya makan bareng. Ya, orang dah makan masing-masing di pemajikan hiji oge. Ya. Rasul mah istrinya banyak 9, semuanya diajak makan bareng di rumah. Kalau bagian Ummu Salamah ngobrol makan bareng. Taya sunah poligami teh nya lain teu diwawuhkeun ta bid'ah ta wa kullu bid'atin dolalah. Jadi harus siap begini. Lamun teu pipaseun berarti teu ma'ruf, geus tong poligami. Tsumma tansarifu kullu wahidatin la manziliha, kemudian pulang masing-masing. Wa kana idza shallal isya yadkhulu manzilahu, Nabi kalau salat isya masuk ke rumahnya. Yasmuru ma'ahli qalilan qabla an yanama. Yasmuru teh ngobrol malam-malam bersama istrinya sebentar sebelum tidur. Kan etanya nu dibutuhkeun ku istri mah batur ngobrol, batur curhat. Curhat naon sok diobrolkeun urusan budak teh, urusan jajan teh, urusan Shopee teh apa segala diobrolkeun. Kadang urang geus capek nya lah nu kieu wae diobrolkeun, tapi nya wayahna we dengikeun nya. Lamun urang langsung sare meureun teu kaambekeun. Diajak ngobrol cenah sare. Nah ini yu'anisu, bagian dari akhlak ya. Di ayat yang dulu kan sudah kita bahas ya, falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Jadi kita dituntut untuk berkomunikasi yang baik dengan keluarga. Nah di antaranya itu siap mendengar, banyak ngobrol ya dengan istri, terutama kaitannya dengan pendidikan anak. Tong kuma ibu we, kuma mama we, memang anak sahadat kan anak bapak. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasul kalau tidak ngajak makan bareng, Rasul setiap bada asar mendatangi semua istrinya. Nguriling memeh maghrib teh, dari asar sampai maghrib teh datang ke Aisyah ngobrol, kemudian datang ke Ummu Salamah ngobrol, dipapai semua itu 2 jam itu semua istrinya. 9 plus 5 13-nya semua ditanya gitu. Tiap hari itu seperti itu. Kalau sekarangnya boleh via WhatsApp, tuhnya video call ta bareng ya, ngobrol. Kalau memang jaraknya jauh. Yang jelas inilah kunci dari akhlak yang baik itu, bagaimana ada komunikasi yang harmonis di tengah-tengah keluarga. Termasuk tadi bapaknya niat poligami, komunikasinya itu kuncinya. Lamun
poligami komunikasina justru jadi buntu berarti teu ma'ruf ya. Teu ma'ruf itu berarti doraka. Harus diusahakan. Fa in karihtumuhunna, maka jika kalian membenci mereka, membenci istri, fasa maka pastinya asa di dieu mah. Ang takrohu syai'an, kamu membenci sedikit syai'an. Jadi tong digede-gede, Pak. Kalau kita punya tahu ada kelemahan di istri, tong digede-gede syai'an, kecil itu. Da sama istri juga ningali urang da lain nabi atuh, ya. Ang takrohu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira, dan Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Di sini kita diajarkan oleh Allah interaksi yang ma'ruf rumah tangga itu tong ditingali goreng patut nah da pasti aya, tapi manfaatkan kebaikannya. Aisyah saja istri yang paling dicintai oleh Rasul punya akhlak jelek, nyalain ngagogoreng Aisyah. Ini mah dan memang ada di hadisnya, Aisyah sendiri yang menyampaikan. Akhlak jeleknya apa? Kurang pinter masak, dan kalau ada istri lain yang ngirim masakan enak teh ditepak tan nepikeun ka bahe. Nabi marah tidak? Tidak, ada memang kitu karakterna. Hampuraeun. Tapi kan di balik itu Aisyah ada khairan katsira, tanah lagu Aisyah lah. Bagaimana kebaikan. Jadi kita jangan melihat kejelekan dai. Kejelekan mah pasti aya. Ieu cenah batin kejelekan. Bi fahisati mubayyinah bukan. Kalau bukan bi fahisati mubayyinah sabar ya. Kita manfaatkan yang kebaikannya. Wah cenah pamajikan mah ngedul ngaji, nya ada bapak nang ngedul ngaji. Ya. Terus bagaimana ya sabar ngarah bisa ngaji. Wah cenah bodoh, bae bodoh itu tina naon heula, pasti ada kehebatannya, ada kebaikannya dalam hal lainnya. Kita dituntut untuk selalu melihat yang positif dari istri kita, jangan melihat yang jeleknya. Dalam hadis juga sama, la yafraqu mu'minun mu'minatan in sakhot sakhito minha khuluqan radiya minha akhir. Jangan berlebihan seorang suami mukmin kepada istrinya yang mukminah. Kalau dia murka darinya dalam satu akhlak, pasti ada akhlak lain yang dia ridhoi. Ya. Wa in aradtum istibdala zaujin, dan jika kalian ingin mengganti istri, maka zaujin ke tempat istri yang lain, ya. Di istri yang dulu diganti dengan istri yang baru. Bukan nambah, menceraikan maksudnya, lalu nikah lagi. Wa ataitum ihdahunna qintar, dan kalian telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka qintar. Qintar teh sekarung emas, tumpukan emas. Fala ta'khudhu minhu syai'a, janganlah kalian mengambil darinya sedikit pun. Nah ini yang makanya tadi diharamkan. Modus-modus bagaimana agar istri itu menyerahkan kembali yang sudah kita berikan gara-gara tekuat rumah tanggana yang cerai. Nggak boleh. Bahkan kalaupun kita berniat menceraikannya, apa yang sudah diberikan ke istri nggak boleh diambil. Dan ini yang unik, Allah menggambarkannya kintor, tumpukan emas. Tadi itu kita harus memberikan yang maksimal kepada istri, ya. Sok usaha sahabokna mere gede ka istri, ya. Tapi bukan berarti tidak sedekah ke yang lain, ya. Saimbang. Patokan nama 2/3 1/3. Di hadis Sa'ad bin Abi Waqqas kata Nabi kan jangan setengahnya, 1/3 saja. 2/3-nya buat keluarga dah gitu. Jadi 1/3-nya kita keluarkan, 2/3-nya tak ajang keluarga. Dan banyak. Ini dijadikan dalil oleh seorang ibu-ibu yang memprotes ke Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab bikin aturan, jangan ada mas kawin yang terlalu mahal, memberatkan. Tiba-tiba seorang ibu-ibu protes. Kenapa Anda melarang sesuatu yang dibenarkan oleh Al-Quran? Kata Umar bin Khattab, wa ayya dzalik, mana cenah ayat Al-Qur'an yang saya larang?
Ibu itu kemudian menjawab, ama sami'tallah yaqul wa ataitum ihdahunna qintara. Kamu enggak tahu, kan Allah juga berfirman, wa ataitum ihdahunna qintara. Lain 1 gram 2 gram cenah satumpuk sakarung emas. Qala faqul Allahumma ghufran nya kullun nas afqahu min Umar. Tah ieu presiden ditegor langsung, oh, ya Allah mohon ampunan, ternyata banyak orang yang lebih faqih daripada Umar. No, ditegur ku ibu-ibu. Dan di hadis juga ada di Bulughul Maram, hadis yang pertama, standar mas kawin Nabi ke istri-istrinya 12,5 uqiyah. 1 uqiyah itu 40 dirham. 12,5 berarti 500 dirham. 500 dirham teh mun dikadinarkeun 50 dinar. 1 dinar 4,25 kalikeun tah 50 sabaraha? 50 kali 4 geus 200 gram kali 800 tuh geus 160 juta. Bukan salah Nabi yang terlalu gede ngasih mas kawin, duit urang nawe murah teuing jadi gede teuing. 160 juta teh kan lamun di dolar Singapura kan paling sabaraha nya 16.000 dolar. Diurang jadi 160 juta. Nah itu menggambarkan, dan saya yakin ya belum ada nih di kita yang mas kawinnya 160 juta. Aya meureun batu nu beungar ya, jadi mas kawinna teh mere imah saharga 160 juta. Kita mah ada kawinnya kan semua masih miskin dulu. Atahudunahu buhtana wa itsman mubina, apakah kalian akan mengambilnya penuh kebohongan dan dosa yang nyata? Ya. Wa kaifa ta'khudunahu, bagaimana bisa kalian mengambilnya kembali? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, padahal sebagian kalian telah mencurahkan kepada sebagiannya lagi. Ini bahasa halus dari jima ya. Kan kata Nabi di dalam hadis bahwa mas kawin itu bimastahlaltum bil furuj. Inna haqqas syurut an yuwaffa mastahlaltum bil furuj. Hak yang paling harus diprioritaskan kamu berikan dalam pernikahan adalah yang dengannya kalian menghalalkan furuj, yaitu kan mas kawin. Kan sudah, kenapa diambil lagi? Kan sudah hubungannya. Kan itu sebagai imbalan lah tanda kutip dari hubungan suami istri. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka juga sudah mengambil dari kalian janji yang kuat, maksudnya akad nikah. Kan akad nikahnya sudah. Mas kawin itu terkait akad nikah, terkait hubungan suami istri. Kenapa diambil lagi? Padahal tidak ada fahisyah mubayyinah, berarti punten hubungan suami istri kamu dulu itu bohong. Berarti janji suci dulu teh bohong semua. Nah, oleh karena itu nggak boleh. Maka dari itu semua modus apapun ya dari seorang suami agar dia bisa mengambil kembali apa yang diberikan ke istrinya, itu semuanya dosa. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.